warahmatullahi wabarakatuh, para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Sore kali ini kita mendapatkan karunia kedatangan seorang tamu, bukan tamu biasa. Yang pertama, tamu ini muda dan memiliki prestasi yang menurut kami luar biasa. Yang kedua, tamu ini adalah pimpinan sebuah lembaga keuangan syariah, tepatnya Bank Syariah Mandiri. Beliau memimpin di Bank Syariah Mandiri Surabaya Kota, tepatnya di Jalan Darmo nomor 17. Beliau rawuh di sini sebenarnya bukan yang pertama kali, sudah kesekian kalinya, dan kita pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo juga sudah lama bekerja sama dengan DSM Surabaya. Jadi bukan yang pertama, tapi kerawan beliau pada sore kali ini sangat penting, karena saya ingin bertanya kepada beliau. Yang pertama, hal yang berkaitan dengan beliau pribadi. Yang kedua, berkaitan dengan perjalanan karir beliau. Ini penting untuk kalian para santri, karena tentu untuk menjadi pimpinan BSM di Surabaya tidak langsung, tapi melalui proses yang sangat panjang. Nanti akan kita tanyakan, dan kita harapkan ini menjadi uswah, menjadi contoh bagi kalian para santri. Dan lebih penting, Syariah Mandiri ini bagi kita bukan sekadar lembaga keuangan, tapi adalah lembaga keuangan yang mencoba menerjemahkan ekonomi syariah. Kalau BSM ini berkembang dengan sangat bagus, kita juga punya kebanggaan karena ternyata ekonomi yang berbasis syariah ini bisa menjadi solusi dari kebuntuan masalah ekonomi yang sering terjadi di berbagai negara, khususnya negara kita. Para santri, sebelum saya teruskan podcast ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar podcast ini berkembang. Dan yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga vlog podcast yang masuk di pintu gawai kalian menjadi podcast yang informatif, yang menghibur dan inspiratif, sehingga para santri bisa menjalani kehidupan sehari-hari lebih produktif, lebih berkualitas, dan gilirannya kalian tampil di tengah masyarakat sebagai pribadi yang mulia dan hadir dengan manfaat. Para santri, saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bayu Manti Putra. Benar, Pak ya. Yes, terima kasih Pak Bayu rawuh ke tempat kami. Saya pengen sedikit tahu, ini kan panjenengan sekarang lagi memimpin BSM di Surabaya. Benar. Tentu untuk menjadi pemimpin di sebuah lembaga keuangan, dan itu ada di kota besar seperti Surabaya, itu tidak langsung begitu saja. Saya ingin mendapatkan cerita agar para santri di rumah, para wali santri bisa mendengarkan bagaimana proses perjalanan panjenengan itu. Silakan. Baik. Terima kasih. Sebetulnya perjalanannya nggak istimewa banget sih. Iya. Saya dulu masuk di BSM itu tahun 2006 Desember, Pak Yai. Oh iya. 2006 Desember itu saya lewat jalur manajemen training. Pada dasarnya bank itu
hampir semua jurusan atau lulusan itu diterima. Oh, begitu ya. Tidak jurusan tertentu tidak ya? Ada yang tertentu, tergantung ininya Pak Yai, misalnya akuntansi. Oh, seperti itu. Kalau panjenengan dulu? Saya dari IPB. Oh, IPB. IPB Manajemen Agribisnis. Oh, gitu. Jadi tes, lulus, training lalu jadi marketing di BSM Semarang. BSM Semarang. Lalu setelah itu saya 1 tahun di Semarang. Semarang itu jadi marketing itu bukan sesuatu yang menakutkan sebetulnya gitu. Ya kita jadi marketing juga dibimbing, nggak dibiarkan langsung jalan sendiri enggak. Tetap dibimbing gitu. Jadi setelah dari situ saya ditarik ke kantor pusat, analisis reviewer. Jadi analisa pembiayaan komersial. Setelah itu saya ditarik ke consumer. Saya visi jadi section head di Consumer Financing Business Center Jakarta. Setelah itu saya visi head di Bekasi. Lalu saya pindah ke cabang BSM cabang Tangerang Ciledug. Lalu setelah itu buat saya baru ke Surabaya sini. Oh, gitu. Seperti itu. Pengalaman dari beberapa kantor ini, kira-kira yang paling menarik apa, di mana? Yang paling menarik, yang membedakan sebetulnya karena Bank Syariah itu, Pak Yai, itu nggak semata-mata dibentuk oleh peraturan secara umum, secara perbankan normatif. Ya, cuma ada unsur ulamanya di situ. Oh, begitu. Ada MUI kan, gitu. Pak Yai, untuk membentuk suatu produk atau aturan-aturan itu kita tidak terlepas dari Dewan Syariah Nasional, fatwa dari DSN. Jadi saya bagi diri saya bekerja di Bank Syariah itu ya untuk dunia dan untuk akhirat juga. Begitu, karena tidak terlepas dari apa yang sudah ditetapkan oleh ulama. Itu nggak boleh. Di dalam proses pendidikan dengan dari IPB, kemudian teori-teori perbankan dan seterusnya, kecuali itu juga diajarkan tentang perbankan syariah itu seperti apa gitu ya. Iya. Berapa lama training yang seperti itu, training untuk? Kalau training dasarnya itu sekitar 2 bulan, Pak Yai. Kita di training di pusat itu. Gitu ya. 2 bulanan lebih lah. Termasuk training OJT nah itu penerapannya memang untuk akad-akadnya seperti itu. Gimana perkembangan BSM Syariah secara umum? Sekarang ekonomi lagi dalam tanda petik lagi mengalami kebuntuan karena pandemi ini. Tadi juga saya membaca laporan betapa sangat bingungnya perbankan menghadapi situasi ini, karena otomatis para nasabah sekarang mengalami kesulitan. Terus bagaimana kalau BSM sendiri dalam situasi seperti ini? Dalam situasi seperti ini, alhamdulillah Pak Yai, ini subhanallah, dalam masa pandemi ini aset BSM justru meningkat sekitar 16,6%. Itu artinya masyarakat semakin bertambah percaya untuk menabung di Bank Syariah Mandiri. Begitu. Gitu. Dan juga untuk tingkat non performance financing, pembiayaan yang gagal itu justru menurun, Pak. Justru menurun, dan insya Allah mungkin belum laba kita pun masih baik, masih bagus dalam situasi yang seperti ini. Walaupun memang ada restrukturisasi, tapi insya Allah itu normal semua dan lancar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, ini penting, kabar ini penting karena terus terang masyarakat ini tentang perbankan ini belum sepenuhnya akrab. Padahal ketika masyarakat ingin berusaha dalam usaha yang lebih baik, mesti harus berkaitan dengan perbankan, apalagi perbankan syariah.
Oleh karena itu keberhasilan BSM ini akan menjadi poin tersendiri bagi masyarakat. Ternyata perbankan syariah dalam situasi semacam ini eksis. Kira-kira apa ya yang membuat justru BSM ini bisa eksis dalam situasi yang dimana perbankan yang lain menghadapi kebuntuan kecuali faktor trust tadi? Ya. Menurut saya Pak Yai, kami di BSM itu terus melakukan inovasi, kreasi-kreasi yang berdasarkan situasi kondisi terkini. Jadi kita juga melakukan perkembangan di bidang IT untuk pelayanan kepada masyarakat. Untuk kalau misalnya dulu mungkin ya bank syariah itu kuno, sekarang enggak. Sekarang kita melakukan peningkatan di bidang mobile syariah mandiri yang di handphone itu. Jadi mobile banking kita itu udah insya Allah bagus Pak Yai. Untuk transaksi itu misalnya Pak Yai, kita udah terintegrasi dengan KRIS ya. Jadi sistem pembayaran nasional itu kalau misalnya pandemi itu kan, kalau misalnya melakukan pembayaran pakai edisi atau pakai pencet, kalau KRIS langsung scan, nggak pakai sentuhan, seperti itu. Terus untuk top up GoPay, OVO ataupun yang lain itu juga sudah bisa, pemberian pulsa. Lalu juga untuk tarik tunai misalnya kita ketinggalan dompet, tarik tunai tanpa kartu itu bisa. Bisa ya? Bisa Pak Yai. Gimana? Jadi caranya dengan mobile syariah mandiri itu kita tinggal ada menunya tarik tunai. Gitu. Nanti tarik tunai tapi maksimal cuma 500.000 karena itu untuk kondisi darurat. Darurat tadi ya. Nah, nanti dia mesin MSM itu mengeluarkan kode unik. Kode unik. Nanti kita tinggal ke ATM BSM Pak Yai. Di situ tinggal pencet aja di bawah sebelah kanan bawah itu tarik tunai tanpa kartu. Nanti diminta kode unik dan nomor handphone kita. Begitu. Dengan cara itu kita juga bisa kirim ke kerabat yang nggak punya rekening. Pakai cara itu seperti itu bisa. Kita tinggal kirim nomor via WA atau SMS, nomor uniknya dan nomor handphone kita. Tinggal datang ke cabang ATM Bank Syariah Mandiri terdekat. Gitu ya. Itu bisa. Luar biasa. Dan yang satu lagi Pak Yai, di kita itu MSM kita itu bisa melihat di mana masjid terdekat. Kita lokasi di mana kita bingung misalnya. Walaupun di luar negeri Pak Yai. Walaupun di luar negeri kita tahu, lokasi masjid terdekat ada di situ. Ataupun untuk arah kiblat itu juga bisa. Begitu ya. Plus juz amma. Gitu. Jadi insya Allah kita nggak meninggalkan hal-hal tersebut. Karena itu kan memang kehidupan muslim sehari-hari. Iya, Pak Yai. Betul. Jadi bukan hanya melayani hal-hal yang berkaitan dengan finansial, tapi hal-hal yang berkaitan kebutuhan sebagai seorang muslim ya, misalnya tentang masjid atau tentang, mungkin akan bagus kalau daerah yang muslimnya banyak misalnya, kita bisa mengunjungi daerah-daerah yang rumah makan yang halal dan seterusnya. Itu masukan Pak Yai. Terima kasih. Rumah makan yang benar halal, juga. Kalau kita pergi itu dengan hanya melihat program itu, kita bisa melihat rumah makan terdekat yang halal misalnya. Ya, itu yang sangat informasi yang sangat menarik. Baik. Kita bekerja sama sudah sangat lama ini BSM dengan pesantren kita ini. Kira-kira agar para santri tahu, kira-kira apa ya yang menjadi ruang terbuka bagi santri, bagi wali santri, bagi para asatid ustadzat yang bisa dimanfaatkan, fasilitas apa kira-kira yang bisa diakses dari BSM ini? Untuk ini ya Pak ya, untuk ustadz-ustadzah, untuk wali santri dan lain-lain misalnya. Kalau dari kita Pak Yai, kita nanti kan bakal ada kerjasama untuk sistem host to hostnya gitu, antara BSM dengan pesantren ya Pak Yai. Insya Allah itu nanti langsung nge-link antara, kalau misalnya orang tua sudah melakukan pembayaran atau belum, itu langsung nge-link dengan sistem si santrinya. Gitu ya. Gitu. Dan juga kalau misalnya sebetulnya kita juga menyediakan untuk
buka rekening online sih, di mana saja kalau misalnya orang tua wali ingin melakukan pembayaran dan ingin buka rekening, wah nggak sempat ke bank, itu bisa via handphone langsung, tapi handphone yang Android gitu ya. Itu bisa, seluruhnya itu bisa pakai buka rekening online via. Jadi seluruhnya itu bisa diakses tanpa yang bersangkutan pergi ke bank. Itu juga memudahkan untuk melakukan pembayaran ataupun monitor untuk pembayaran santri SPP-nya itu. Lalu juga insya Allah nanti mungkin kita akan kerjasama lagi, Pak Yai, untuk acara-acara seperti ini nih. Ini insya Allah saya juga kaget nih kok pesantren seperti ini. Iya. Acara seperti ini mungkin kita adakan lagi nanti ya dengan materi-materi yang mungkin bisa lebih berkembang lagi. Iya. Okay. Oh gitu ya. Jadi pada prinsipnya PSM Syariah memberikan layanan terhadap kebutuhan khususnya ekonomi dari warga pesantren, baik itu dari santri, wali santri, guru-guru, dan seluruh keluarga besar pesantren. Barangkali mereka membutuhkan pendanaan, tentu kan ada fasilitas yang disiapkan, terus apa syaratnya dan seterusnya, kan pasti ada terlayani seperti itu. Memang secara garis besar sih ada tabungan Pak Yai, tabungan dan pembiayaan. Kalau tabungan, monggo kalau misalnya orang tua mau berjamaah nabung umroh gitu. Begitu ya, ada bisa, juga ya. Ada juga nanti kita buat produknya Pak Yai untuk jamaah pesantren. Gitu. Nanti berangkat bareng itu. Nanti nabungnya bareng. Begitu. Itu bisa kita buat dengan rekening online juga. Nanti Pak Yai yang atur. Satu kloter. Iya. Para santri dan wali santri, demikian bincang-bincang singkat kita, karena biasanya dibatasi waktu, kita cukup mendapatkan informasi yang cukup banyak walaupun singkat. Secara pribadi Pak Bayu Manti Putra tadi sudah menyampaikan, ternyata beliau pribadi proses menjadi seorang perbankan ternyata tidak melalui proses pendidikan perbankan. Beliau adalah alumnus IPB, alumnus sebuah perguruan tinggi di Bogor di IPB, kemudian mengikuti bermacam proses yang kemudian beliau memimpin cabang PSM di Jalan Darmo, Surabaya. Yang kedua, kita juga sudah mengetahui bagaimana kesiapan Bank Syariah Mandiri menghadapi pertarungan perbankan yang ternyata dalam situasi pandemi ini PSM Syariah juga justru menunjukkan kinerja yang terus bertumbuh. Moga-moga ini menunjukkan betapa perbankan syariah memiliki kelihatan dan keunggulan dibuktikan dengan PSM ini. Yang ketiga, kerjasama antara PM Syariah Surabaya dan pesantren dan amanah yang terjalan selama ini tampaknya terus bisa ditingkatkan. Dan sore hari ini sudah ada mobil gas keliling. Ini diletakkan berapa lama ini di sini? Seminggu Pak ya, nanti diperpanjang lagi. Begitu ya. Full di sini. Full selama 24 jam. Iya. Subhanallah. Ini seperti dipasang ATM di sini. Nggih. Itu mewakili pribadi dan keluarga besar pesantren menyampaikan terima kasih kepada PSM atas fasilitas mobil ATM yang ditempatkan di pesantren. Moga-moga kecuali mempermudah kami dalam bidang tarik tunai keuangan, juga menjadi sebab PSM terus berkembang karena kebaikannya yang diberikan kepada kami. Sekali lagi kepada Pak Bayu Manti Putra saya sampaikan terima kasih. Terima kasih. Moga-moga kehadiran panjenengan membawa keberkahan dan manfaat. Demikian para santri, terima kasih atas perhatiannya. Akhiran wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.